hari ini saya akan menyelesaikan pembuatan video RPP yang ketiga saya. Doakan Bu ya biar selesai dan berhasil. Semangat aja. Alhamdulillah, terima kasih. Pak, doain ya biar selesai ya. Semangat Pak Haji, Iya. pasti selesai. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Oke, Ya, sip. sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Jawablah. Apa kabar anak-anak? Jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. 1, 2, 3, Allahu Akbar. Allahu Allah Allah, Allahu Allah Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah Allah, Allahu Allah Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ketua kelasnya siapa ya? Aisyah ya? Apa kabar Aisyah? Bantu Bapak ya, menyiapkan teman-temannya untuk bersiap belajar pagi hari ini. Siap ya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Indah. Aisyah. Aisyah tinggal di mana? Di rumah. Ibiana, kamu kapan ulang tahun? Siapa yang tahu surat Ali Imran surat yang keberapa? Tiga. Yang kedua apa? Yang pertama apa? Paham semua ya. Sama mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Satu di antara kamu membacakan kembali ayat ini, didengarkan ya. Bapak minta Harsita untuk membacakan ayat ini untuk yang berikutnya. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sejuk rasanya mendengarkan bacaan teman kamu. Bacaannya bagus, makharijun hurufnya tepat, ilmu tajwidnya pun sesuai.
kita akan lebih mendalam lagi bahas ilmu tajwidnya. Yang ada di ayat Al-Imran ayat 10. Nah, di sini dakum untuk itu ada ikhfa. Demikianlah ini tajwid yang bisa saya jelasin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, ya. Yang dijelaskan Amanda, teman kamu tentang tajwid tepat. Di sini ada ikhfa, di sini ada izhar, di sini ada gunna, di sini ada mad tabi'i, di sini ada alif lam komanya, dan yang terakhir ada izhar. Kamu juga sama mempelajari sedikit demi sedikit ilmu tajwid agar kualitas bacaan kita semakin baik. Kalau kualitas bacaan kita semakin baik, Al-Quran yang kita baca akan meresap, sehingga insya Allah Al-Qurannya akan menjadi syafaat buat kita. Paham anak-anak? Allahumma hamna bil Quran. Semangat. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Angkat tangannya. Al-Quran yang kita pelajari menjadi syafaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Hadi, Ya Badi, ya Baqi ya Waris Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran Bapak hari ini adalah melalui metode bermain peran. Bermain peran apa, Pak? Kamu memainkan peran tugas pertama, tugas orang kedua, tugas orang ketiga, sampai orang yang kelima. Karena kamu sudah dikondisikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dengan tugas bermain peran, kamu dapat mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan baik. Model pembelajarannya adalah diferensiasi based learning. Ya, Bapak pernah dapat ilmu tentang namanya DBL, diferensiasi based learning. Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter masing-masing di antara pelajar. Hari ini di hadapan kita semua, anak-anak bermain peran. Anak-anak apa lagunya? Oke, kita sama-sama menyanyikan dulu ya. Mulai. Allah Maha melihat semua perbuatanmu. Allah Maha mendengarkan semua perkataanmu. Tetaplah waspada dan jangan berbuat dosa. Ingat
pengamatan anak-anak berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya, temukan hasilnya dari pengamatan kamu. Perhatikan, kelompok 1 dan kelompok 3 mengamati satu materi yang sama. Ya, apa materinya? Mengamati gambar-gambar. Silakan kamu diskusikan, gambar-gambar itu menghasilkan apa? Ini kelompok 2, perhatikan ya, kamu menyimak rekaman ceramah. Simak dengan baik rekaman ceramahnya, lalu temukan hasilnya. Yang kamu temukan hasilnya jangan lupa ya, ditulis, nanti siap dipresentasikan. Paham ya? Terakhir, kelompok 4, kamu lihat video yang ada di laptop itu, amati dan temukan hasilnya. Jangan lupa dicatat. Siap anak-anak? Oke, ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Kamu amati, Bapak kasih waktu berkisar antara 7 sampai 10 menit. Ya, silakan. Asita coba lihat gambarnya. Nah, biar di zoom, bisa di zoom. Beliau adalah seorang reformis sejati, pemimpin dunia dan akhirat yang begitu cinta dan sayang kepada kita umatnya. Pak, tugasnya apa? Analisis video khutbah, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak? Suaranya kedengaran? Sudah ada berapa hasilnya? Satu, Pak. Semangat ya. Jadi bisa bagian itu lewat bagian hartanya, bagian hartanya. baca, Pak. Bisa itu menyalakan. Kali hari ini diskusinya sepertinya sangat menarik ya untuk dilakukan oleh anak-anak semua. Oleh karena itu, Bapak minta masing-masing kelompok untuk menyiapkan hasil diskusinya dan menunjuk 1-2 anak teman kamu untuk mempresentasikannya. Oke, siap anak-anak? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Siapa yang menyampaikan hasilnya? Berdiri. Perkenalkan, saya Julia Rahmawati, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini saya akan presentasikan diskusi kami berdasarkan analisis dan pengamatan serta pengalaman kami terkait materi khutbah, tabligh dan dakwah. Maka kami dapat menyimpulkan yang pertama, tabligh boleh dilakukan berdiri dan boleh dilakukan duduk dan boleh dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, khutbah dianjurkan harus berdiri khatibnya dan khatib menghadapkan wajah khatib berdiri di belakang mimbar. Yang keempat, dakwah bisa juga melalui film karena hakikatnya dakwah merupakan ajakan kepada orang lain agar berbuat baik. Dan dengan menonton film bisa mengambil pelajaran yang ada di film tersebut dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dakwah tidak hanya dilakukan dengan lisan, tapi juga bisa dilakukan dengan ilham. Contohnya dengan membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, semua materi khutbah, tabligh dan dakwah bersumber dari Al-Quran. Alhamdulillah, bagus. Beri buat kelompok 1. Ini kelompok 2 yang mau menyampaikan. Siapa namanya? Silakan berdiri. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Fikona Susamira. Saya perwakilan dari kelompok 2. Berdasarkan diskusi kelompok kami dari rekaman ceramah, kami mendapatkan kesimpulan cara bertabligh yang baik dan benar. Yang pertama itu ada salam pembuka, lalu dilanjutkan ada mukadimah atau pendahuluan, seperti membaca beberapa kalimat-kalimat bahasa Arab. Yang ketiga, penghormatan terhadap para tamu undangan.
undangan, dan yang keempat menyampaikan inti ceramah, yang kelima menyisipkan cerita atau humor, yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Terima kasih. Beri aplaus dong. Terkait dengan apa? Analisis video khutbah. Video. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Kesyalana Paramita, nomor absen 14 dari kelompok 4. Berdasarkan analisis dan pengamatan kami terhadap video khutbah, maka kami dapat menyimpulkan yaitu satu, bahwa khutbah tersebut telah memenuhi syarat-syarat khotib, yaitu Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Yang kedua, khotib tersebut telah memenuhi beberapa rukun khutbah seperti membaca hamdalah, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, khotib sebaiknya memakai pakaian yang baik dan sopan. Yang keempat, suara khotib harus terdengar dan jelas saat menyampaikan materi khutbah. Yang kelima, khotib memberikan kesimpulan-kesimpulan dari materi yang diberikan di akhir khutbah. Bagus. Terima kasih. Beri aplaus buat kelompok 4. Ini kelompok berapa nih? Alia kenapa pakai jaket ini? Kedinginan. Siapa yang menyampaikan? Saya Pak Amanda. Oh, Amanda. Siap, silakan Amanda. Perkenalkan, saya Amanda Cantika Damayani dari kelompok 3. Di sini saya sudah berdiskusi dengan teman-teman saya. Nah, berdasarkan analisa dan pengamatan serta pengalaman terkait materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, kami bisa menyimpulkan di gambar pertama itu khutbah merupakan sebuah ceramah yang bertujuan untuk memberikan informasi atau nasihat keagamaan dalam kegiatan ibadah tertentu seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, khusuf, nikah, dan sebagainya. Sesuai di gambar nomor 1 itu kayak kegiatan khutbah yang dilakukan pada hari Jumat dalam kegiatan sholat Jumat. Di gambar kedua ada tabligh. Tabligh akbar merupakan penyampaian atau memberitahukan informasi keagamaan secara lisan kepada orang banyak atau jamaah yang banyak yang berkumpul di sebuah majlis. Tabligh juga dapat disampaikan oleh siapa saja yang mengerti agama, baik itu perempuan maupun laki-laki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Lanjutkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang telah melimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara pada pagi hari ini. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya oleh Ananda, Fifafa, dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menambahkanku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Termasuk dalam firman-Nya. pembacaan dakwah yang akan dibawakan oleh daiyah kita Ibu Ustazah Nisa Rahmawati. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya untuk menyampaikan dakwah mengenai sedekah pada kesempatan kali ini.
Pertama, apa sih sedekah itu? Sedekah atau sodakoh adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa jumlah dan batas waktu tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Harta karun adalah harta yang disimpan oleh orang terdahulu yang di tempat sangat rahasia. Ternyata kata harta karun dipetik dari kisah Korun. Menurut sejarah, Korun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam yang dijuluki sebagai Munawir karena kemampuannya membaca kitab Taurat yang sangat indah. Pada masanya ia dikenal sebagai ahli kitab setelah Nabi Musa dan Harun. Korun itu orang yang sangat kaya raya karena bisnisnya. Hidupnya dikelilingi oleh gelimang harta yang melimpah ruah. Ini karena ia memiliki strategi dalam bisnisnya, ditambah lagi disokong oleh kekuasaan Raja Firaun. Menurut tafsir Ibnu Katsir, saking kayanya Korun, dia sampai punya ratusan gedung tempat penyimpanan harta yang kuncinya saja harus dipukul oleh orang-orang kuat pada masanya. Nah, hadirin hadiroh yang dicintai Allah, ternyata kekayaan tersebut membutakan mata Korun. Kesuksesan telah merubah dirinya menjadi orang sombong, padahal ia adalah seorang yang berilmu. Saat ia dinasehati oleh orang alim, ia pun congkak seraya berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Terjemahan Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Karena kesombongannya ini udah level tingkat dewa, Allah murka. Allah mengazab dengan gempa bumi dan tanah longsor yang luar biasa. Akibatnya Korun, pengikut dan hartanya tenggelam bersama-sama. Tak ada sedikit pun yang tersisa dan tak ada satu pun yang bisa menolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Katakan rukun Islam yang pertama syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji dan pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang berpasangan, ya, berhadapan-hadapan ya, berhadapan-hadapan. Ayo berhadapan-hadapan. Jangan lupa 2 kali kita nyanyikan lagu Asmaul Husna diikuti dengan gerakannya. Paham anak-anak? Oke, ikuti apa-apa dari Bapak. 1, 2, 3, mulai. Pertama melihat sama kedua dan dulu. Pertama mendengarnya semua perkataanmu. Pertama waspada dan kedua tersasar. Ingat selalu Allah mengawasimu. Ini sangat bagus. Kita beri apresiasi buat 2 teman kita yang sudah tampil. Mau berikan catatan. Baik, saya sudah lihat dari 2 kelompok 1 dan kelompok
belajar ya, buat belajar untuk berdakwah. Pas lagi memberikan dakwah itu, kalau bisa tidak melihat ke ininya, ke alatnya, terus udah cukup bagus saya. Boleh dong, nah. Komentator yang kedua. Nah, ini. Nah, kalau komentator yang kedua, tolong dong beri catatan buat Bapak, buat teman-teman. Kalau untuk komen dari penampilannya bagus banget. Tadi juga materinya yang disampaikan tuh benar-benar yang kayak sesuai sama untuk relasi umur kita. Tapi ya seperti Hanin tadi, harusnya kalau kata usia kayak waktu sama teks. Terus juga kalau ada kelibet-kelibet gitu diperhatiin lagi gitu loh. Dan untuk semuanya udah bagus sih, cuman ya udah itu. Kalau untuk Bapak ngajarnya juga udah bagus, kayak seru gitu loh. Kan kalau guru-guru lain materi-materi doang, kalau Bapak tuh ada ya kayak gamesnya, terus ada apa namanya teman-teman SP ya kayak gitu. Demikianlah tadi dua komentator teman-teman kamu mau komentari terkait dengan penampilan, begitu juga memberikan masukan. Insya Allah Ice Breaking ini akan selalu Bapak update ini ya. Bapak juga selalu akan menyisipkan Ice Breaking. One more, ucapkan tasbih, subhanallah. Semangat, ucapkan tasbih, alhamdulillah, ucapkan takbir, Allahu Akbar, ucapkan tahlil, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jalan-jalan ke Pulau Irian. Pakaian kotor dicuci supaya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur buat kita, sehat selalu, dan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.